Yeay, channel Rahasia Ajaran Saksi Yehova pada tanggal 26 Juli ini berulang tahun yang ke-1. Ini juga berarti secara total saya telah melayani melalui dunia maya selama lebih dari 9 tahun mendiskusikan tentang ajaran saksi-saksi Yehova. Apakah Anda tercerahkan dengan konten-kontennya? Saya sangat berharap ya, mencerahkan bagi saksi-saksi Yehova, terlebih-lebih kepada para orang-orang Kristen, sehingga bisa terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehova. Di dalam edisi khusus kali ini, saya ingin mendiskusikan 3 hal. Pertama, mengapa konten channel YouTube ini bernuansa spooky atau agak menyeramkan seperti film horor, padahal mendiskusikan masalah agama saksi Yehova. Kedua, apa itu gereja dan di mana kita bisa dapatkan yang sejati? Ketiga, masa depan konten dari channel Rahasia Ajaran Saksi Yehova ini. Kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu mengapa konten video di channel ini agak menyeramkan atau spooky. Jika saya membandingkan organisasi Saksi Yehova dengan organisasi sesat Kristen lainnya seperti Mormon, Gereja Unifikasi dari Korea, dan kelompok kultus lainnya, maka pemahaman saya tentang ajaran menara pengawal tidak saja berbahaya, tetapi juga sangat mengerikan jika kita kaji berdasarkan standar Alkitab. Ajaran Saksi Yehova akan membawa semua pengikutnya ke dalam neraka sebagai sebuah hukuman kekal. Saya sangat percaya bahwa organisasi lembaga menara pengawal ini benar-benar dikendalikan oleh setan sendiri karena memenuhi semua nubuatan yang dinyatakan Alkitab, yaitu seperti sebagai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mesias-mesias palsu, antikristus, memberitakan Yesus yang lain seperti yang diperingati oleh Rasul Paulus. Bahkan Injil yang diberitakan oleh saksi Yehova itu dikutuk oleh Paulus karena palsu. Lebih daripada semua itu, organisasi ini juga merupakan sebuah kelompok kultus berbahaya yang memanipulasi, mengeksploitasi dengan teknik-teknik psikologi brainwashing sehingga para anggotanya mau mengorbankan kehidupannya demi kemajuan dan kesejahteraan organisasi ini. Bahkan setiap saksi Yehova tanpa mereka sadari menyembah kepada badan pimpinan mereka sendiri karena mengira mentaati dan mengikuti arahan badan pimpinan sebagai pemimpin tertinggi, mereka akan memperoleh selamat. Oleh karena hal-hal tersebut, maka nuansa video-video channel ini dibuat spooky atau menyeramkan karena memang pengertian saya tentang organisasi ini adalah seperti itu. Sebagai buktinya, saya telah menyediakan video bahasan dari masing-masing topik itu di bagian deskripsi. Silakan periksa. Oleh karena itu, jika Anda orang Kristen yang menyaksikan channel ini, tolong share pengetahuan Anda itu untuk menghindarkan keluarga dan saudara seiman dari penyesatan saksi-saksi Yehova. Kedua, apa itu gereja yang benar dan di mana bisa ditemukan? Banyak saksi-saksi Yehova baik yang tulus ataupun tidak bertanya kepada saya, jika saya keluar dari organisasi Saksi Yehova, saya harus ke gereja mana? Istilah gereja dalam bahasa Yunaninya adalah eksklesia, yang berarti umat atau jemaat atau orang-orang yang dipanggil keluar. Istilah eksklesia itu muncul di berbagai kitab perjanjian baru. Misalnya di Matius 16 ayat 18, saat Tuhan Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya."
Jadi pada awalnya, apa yang didirikan oleh Tuhan Yesus adalah jemaat, bukan sebuah organisasi, apalagi organisasi Allah. Tidak ada konsep organisasi Allah di dalam Perjanjian Baru seperti yang dipahami dan diajarkan oleh saksi-saksi Yehova, di mana seseorang harus menjadi bagian dari organisasi Yehova agar dapat menerima berkat-berkatnya berupa kehidupan kekal. Orang Kristen mula-mula diajar bahwa untuk beroleh selamat dan hidup kekal, mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 22-23 mengatakan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota atau semua orang percaya yang telah memperoleh penebusan oleh Tuhan Yesus. Kita perhatikan 1 Korintus 12 ayat 13 yang mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Perhatikan kalimat banyak anggota, artinya jumlahnya tidak terhitung atau tidak terbatas pada jumlah tertentu. Ini menentang ajaran saksi Yehova yang mengajarkan bahwa tubuh Kristus itu hanya sejumlah 144.000 orang saja yang dikenal sebagai kaum terurap atau saudara-saudara rohani Kristus. Jadi gereja bukanlah bangunan atau denominasi atau aliran pada mulanya. Baru kemudian istilah gereja dipahami sebagai bangunan atau rumah ibadah. Dan kita perlu ingat bahwa orang-orang yang mengelola gereja ini adalah orang-orang yang berdosa, sehingga mereka bisa salah mengelola dan melakukan hal-hal yang tercela seperti mengkorupsi uang jemaat dan lain-lain hal. Dan jika kita pahami gereja dalam konteks masa kini, yaitu gereja sebagai sebuah denominasi atau aliran, yang manakah yang paling benar? Menurut saya pribadi, aliran gereja itu adalah Protestan atau Reform. Untuk gereja spesifiknya silakan pilih sendiri. Meskipun begitu, saya juga sering mendengar khotbah dari gereja Bethel, tetapi secara selektif. Saya memiliki beberapa pertimbangan untuk memilih sebuah gereja. Pertama, pendidikan pendetanya. Menurut saya ini penting, karena jika pendeta yang berpendidikan tinggi saja bisa mengajarkan ajaran sesat, apalagi pendeta yang bermodalkan kursus 3 bulan atau 6 bulan, dan terlalu banyak pendeta dadakan yang bermodalkan kursus saja sekarang ini. Mengapa pendidikan menjadi kriteria penting? Sangat sederhana menurut saya. Jika jantung saya ingin dipasang ring, saya pilih dokter yang benar-benar dokter sesuai dengan kualifikasinya dan terbaik, bukan? Jika masalah hidup mati di dunia ini saja saya pilih dokter terbaik, apalagi masalah kehidupan kekal, bukan? Tentunya, ketika saya menyebutkan pendidikan sebagai sebuah kriteria penting, banyak orang Kristen bahkan saksi Yehova protes. Mereka berkata, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sederhana dan tidak berpendidikan tinggi. Mengapa harus menetapkan pendidikan sebagai kriteria penting? Jawaban saya juga sederhana, yaitu para rasul dipilih dan diajar oleh Tuhan Yesus langsung, dan mereka belajar selama 3,5 tahun. Bagaimana dengan pendeta-pendeta dadakan itu? Dan kita juga harus ingat pula kepada Rasul Paulus yang berpendidikan tinggi. Bukankah Tuhan Yesus memberikan hak khusus kepada Rasul Paulus untuk menulis surat-suratnya lebih banyak dari para rasul yang lain? Kedua, pilih pendeta yang benar-benar sah berprofesi sebagai pendeta dibandingkan seorang motivator yang menjadi pendeta. Sekarang ini banyak pendeta yang sebenarnya seorang motivator. Biasanya mereka memperoleh pendidikan teologi secara tidak formal. Kita harus benar-benar membedakan dan mencermati akan hal ini, karena hasil yang akan kita peroleh bisa berbeda. Pendeta yang benar pengajarannya bersifat
teosentris, yaitu berpusat kepada Allah, karena kita tidak saja memperoleh pengetahuan tentang doktrin Alkitab yang benar, tetapi juga mendorong dan menuntun kita memiliki relasi yang benar kepada Tuhan Yesus dan sesama. Sebaliknya, pendeta motivator terfokus pada antroposentris, yaitu berpusat pada diri, misalnya pada kemajuan diri, motivasi diri, memperoleh kepuasan diri, dan lain-lain hal. Saat ini, hal yang demikian sangat populer dan berkembang pesat. Ketiga, sekali lagi Alkitab memperingatkan kita agar kita mewaspadai terhadap nabi-nabi palsu, penyesat, Kristus-Kristus palsu. Jadi setiap pengajaran yang kita terima harus diuji sendiri kebenarannya. Caranya, salah satunya adalah membaca komentari atau tafsiran dari teolog-teolog lain sebagai sebuah perbandingan. Waspadai pendeta yang berbicara atas nama Tuhan. Misalnya, Tuhan Yesus berbicara kepada saya dibawa ke neraka atau surga, saya bermimpi ketemu dengan Tuhan Yesus, dan hal-hal yang lain yang beraroma mistis dan klaim-klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bukannya saya tidak percaya, tetapi kita wajib menguji pernyataan-pernyataan yang demikian 10 kali lipat lebih ketat dan lebih teliti lagi dari pendeta-pendeta yang biasa-biasa saja. Keempat, jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Saya bisa memberikan contoh konkretnya, yaitu diri saya sendiri saat bergereja dan bertumbuh di dalam sebuah gereja Bethel yang kecil, di mana waktu itu setiap jemaat diajarkan untuk berbahasa roh. Saat itu, pemahaman saya tentang Alkitab sangatlah minim. Tetapi ketika ajaran tersebut masuk ke dalam gereja, tidak ada damai sejahtera di dalam hati saya. Selalu ada rasa takut dan ingin keluar dari pengajaran yang demikian. Demikian tips-tips dari saya. Semoga membantu Anda. Pada akhirnya, Kristuslah pemimpin kita. Kita mengikuti kemana Kristus pergi. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Jika Anda seorang Kristen dan beroleh berkat dari channel ini dan ingin memberikan dukungan semangat kepada saya untuk terus membongkar kesesatan ajaran saksi Yehova, silakan subscribe dan tekan loncengnya untuk memperoleh video berikutnya. Dan jika Anda menyukai topik video ini, silakan like dan jangan lupa share channel ini kepada saudara seiman lainnya agar mereka dapat terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehova. Poin ketiga yang terakhir adalah masa depan konten-konten video channel ini. Terlalu banyak yang saya ingin sampaikan tentang kesesatan ajaran saksi-saksi Yehova, sehingga saya harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang ada agar mampu menayangkan minimal 1 video per minggunya. Dan secara prinsip, saya tidak yakin berdiskusi ayat-ayat Alkitab dengan saksi-saksi Yehova akan membawa banyak manfaat, karena masalah saksi Yehova yang sebenarnya adalah psikologi, bukan teologi. Oleh karena itu, fokus utama channel ini di tahun pertama adalah membahas ajaran saksi Yehova dalam perspektif psikologi kultus. Lalu bagaimana jika ada seorang saksi Yehova sudah tersadarkan dari pengaruh brainwashing, organisasi lembaga menara pengawal, dan ingin mengetahui ajaran atau teologi Kristen seperti misalnya tentang doktrin Tritunggal? Nah, ini juga menjadi sebuah bahan pertimbangan saya. Oleh karena itu, di dalam segala keterbatasan saya, dalam konten-konten video berikutnya, saya akan sisipkan dengan bahasan doktrin-doktrin Kristen agar membantu saksi Yehova memahami ajaran Kristen yang sebenarnya. Dan untuk video berikutnya akan membahas tentang doktrin Tritunggal.